Shalom untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, ada baiknya kita berdoa. Tiada henti-hentinya kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Karena kasih sayang-Mu ya Tuhan, kami masih menghirup napas pada saat ini Tuhan. Itu semua Tuhan bukan karena kekuatan kami Tuhan, melainkan karena kasih sayang-Mu kepada kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu. Kiranya berfirmanlah Kau ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Baiklah, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat hari ini tertulis di Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Beginilah isi firman Tuhan. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi teladan taat daripada apa yang dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Begitulah firman Tuhan yang menjadi topik kita pada hari ini, tentang Yesus sebagai imam besar, atau Kristus pokok keselamatan. Sebelum dan sesudah nas bacaan kita ini, penulis kitab Ibrani menuliskan dengan panjang lebar tentang imam dan juga tentang Melkisedek untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah imam besar agung yang tentunya berbeda daripada iman yang lain. Untuk menjelaskan ini, maka penulis menjelaskan melalui pengutusan Melkisedek. Hanya sedikit referensi yang bisa kita jumpai untuk mendalami tentang kehadiran Melkisedek. Di dalam kitab Kejadian 14 ayat 17 sampai 20, Mazmur 110 ayat 4 dan Ibrani 5 ayat 7. Tetapi walaupun demikian, dari referensi yang sudah ada, lebih dari cukup untuk menjelaskan hubungan Melkisedek dengan Tuhan Yesus. Melkisedek menjadi misterius karena ia hanya muncul sekejap dan kemudian tidak lagi mengetahui tentangnya. Sosok Melkisedek kita ketahui hanya saat ia menjumpai Abraham yang pada saat itu baru saja menang melawan raja-raja dari timur. Dalam kisah itu, Melkisedek datang sebagai Raja Salem, dan ia juga adalah imam Allah yang maha tinggi yang menjumpai Abraham dengan membawa roti dan anggur yang kemudian memberkati Abraham.
Dalam kitab Ibrani 7 ayat 3 dijelaskan bahwa Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, dan tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Melkisedek menjadi lambang Kristus yang akan datang, yang akan memberikan berkat ilahi kepada umat Allah. Melkisedek menjadi pendahulu yang melambangkan Kristus menjadi imam besar yang agung. Sehingga Yesus ditetapkan menjadi imam besar yang agung bukan karena Yesus memuliakan dirinya sendiri, namun sudah ditetapkan oleh Allah sebagaimana Melkisedek diutus oleh Tuhan sebagai Raja Damai Sejahtera dan sebagai imam selama-lamanya. Maka demikianlah Yesus menjadi Raja Damai Sejahtera dan imam yang menanggung kelemahan kita. Yesus menjadi imam yang berbeda dengan imam lainnya. Sebab sebelum kedatangan Yesus ke dunia, Tuhan telah mendahului tanda-tanda mengenai keimanan Yesus melalui Melkisedek. Dan ketika Yesus datang ke dunia ini diperlihatkan lagi bagaimana Yesus menjadi imam, bukan berarti imam yang dipilih di antara manusia yang mempersembahkan korban dosa. Bukan saja untuk umat, tetapi untuk dirinya sendiri juga. Tetapi Yesus menjadi imam yang turut merasakan kelemahan kita, dan dia sendiri yang menjadi korban yang sempurna untuk pengampunan dosa manusia. Dalam hidup pelayanan, Tuhan Yesus memperlihatkan kesungguhannya menjadi imam yang melayani dengan turut merasakan dan menanggung penderitaan manusia dalam dosa dengan setia hanya untuk keselamatan manusia. Sehingga Tuhan Yesuslah yang menjadi imam agung bagi kita. Dia sebagai satu-satunya imam pengantara kita kepada Bapa yang di surga. Dia adalah imam yang berbuat baik bagi kita, dan dia juga imam yang turut merasakan penderitaan yang kita alami dan menjadi pokok keselamatan yang bagi setiap orang. Melalui nats ini kita juga diingatkan bahwa Tuhan hadir beserta kita untuk memberikan teladan. Bahkan Allah menjadi manusia untuk memperlihatkan tiruan yang baik dalam kehidupan kita. Dia menjadi imam yang memberikan teladan bagi kita. Kita belajar bahwa walaupun Yesus adalah anak Allah, namun ia mau hidup sebagai manusia yang tetap setia dalam penderitaannya. Yang walaupun dia adalah Tuhan, tetapi Tuhan tidak meringankan penderitaannya dengan memakai kuasanya sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, "Aku telah memberikan suatu teladan supaya kami juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Tertulis di kitab Yohanes 13 ayat 15. Dan apapun pergumulan ataupun apapun yang penderitaan yang kita alami, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan atau kita langsung menjauh kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa Tuhan tidak meringankan penderitaan yang saya alami? Kenapa? Dan maka jika kita ada tetap bersama-sama dengan Allah dalam segenap kehidupan kita, maka sikap dan sifat surgawi akan nyata di atas kehidupan kita. Jika kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita akan menjadikan sikap dan ajaran Tuhan Yesus menjadi teladan atas hidup kita. Seperti yang kita lihat di sekeliling kita, bahkan di tempat-tempat lain, kalau ada seseorang yang mengalami penderitaan atau mengalami kesusahan, dia mau langsung terusnya aku berdoa. Ngapain lagi aku berdoa, padahal Tuhan tidak pernah menjawab doa saya. Bahkan penderitaan yang saya alami Tuhan tidak ikut bantu. Begitulah kalau pergerakan seseorang.
Maka Tuhan Yesus memberikan kita teladan bagaimana menghadapi penderitaan. Maka kita dapat belajar dari Tuhan Yesus dalam menghadapi penderitaannya. Ada 3 penderitaan Tuhan Yesus yang dihadapi. Pertama, doa. Dalam menghadapi penderitaannya, Tuhan Yesus berdoa. Bahkan ratap tangis di ayat 7. Tadi dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya, ia telah didengarkannya. Di situ Yesus sendiri berdoa. Apalagi kita ini yang sangat lemah, tentunya kita tidak jauh atau tidak lepas dari doa kepada Tuhan. Ketika kita ada niat untuk berdoa, hal ini menandakan bahwa pergumulan itu pasti dapat kita hadapi. Ketika kita memanjatkan doa kepada Tuhan, maka itu artinya kita tidak sendiri menghadapi pergumulan yang kita alami, tetapi kita bersama-sama dengan Tuhan. Doa adalah kekuatan dan penangguhan bagi kita. Ketika kita memanjatkan doa, maka bukan lagi kekuatan yang menguasai diri kita, tetapi kita akan dikuasai oleh kekuatan dan keyakinan yang daripada Tuhan. Sehingga doa itu tidak hanya sekedar permohonan, namun ketika kita berdoa saat itu juga Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan dan keyakinan untuk dapat menghadapi penderitaan, percobaan yang kita hadapi pada saat ini. Dan yang kedua, taat dalam penderitaan. Walaupun Tuhan Yesus adalah anak, namun Dia taat dalam penderitaannya. Di ayat 8 dikatakan tadi, dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat daripada apa yang telah dideritanya. Sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa Tuhan apa yang dapat dilakukan dalam penderitaannya, namun Dia taat dalam penderitaannya sampai mati di kayu salib. Hal ini menjadi tiruan yang berharga bagi kita, sebagaimana kita dapat meniru ketaatan Tuhan Yesus dalam penderitaannya. Seperti apapun pahitnya derita dan kehidupan dan pergumulan yang kita hadapi pada saat ini, tetapi kita jalani dengan tidak gentar. Jangan pernah lari dari masalah dan jangan tinggalkan iman kepercayaanmu yang daripada Tuhan. Dan di ayat terakhir dikatakan, di ayat yang ketiga, menerima dengan iman segala sesuatu. Dalam penderitaannya, Tuhan Yesus berdoa agar luput dari maut. Namun apa yang terjadi? Tetapi Tuhan Yesus mati dengan hina di kayu salib. Bisa muncul pertanyaan, apakah tidak ada kuasa dari Tuhan pas Tuhan Yesus disalibkan? Jika kita melihat dan memahami perbuatan dan kasih Tuhan, bisa saja iman kita goyah, bahkan meninggalkan iman kita. Namun kita harus ingat bahwa kita tidak dapat mengukur dan menilai kebesaran perbuatan Tuhan dengan pikiran dan logika kita. Selama kita mempercayakan hidup kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, walaupun yang terjadi banyak yang kita alami seperti pergumulan, tidak seperti yang kita harapkan dan pikiran kita terjadi dalam hidup kita, namun yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik bagi kita. Apakah doa Tuhan Yesus tidak dikabulkan untuk luput dari maut? Dari logika manusia tentu jawabannya tidak dikabulkan. Namun dari rencana besar Tuhan, apa yang terjadi jauh lebih dari situ. Lihatlah apa yang terjadi pada hari ketiga setelah kematian Tuhan Yesus. Bukan hanya Tuhan yang hidup, tetapi juga memberikan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Demikianlah kita memahami, walaupun yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti yang kita harapkan, namun Tuhan akan berbuat jauh lebih besar, yang terbaik diberikannya kepada kita. Jadi, marilah kita belajar dari kisah Melkisedek yang dipanggil Tuhan menjadi
saja mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, kami bukan hanya pendengar firman-Mu, tetapi juga pelaku dalam firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di tempat pergumulan kami Tuhan. Tuhan, kami orang berdosa, kami orang lemah. Kiranya ampunilah segala dosa kami Tuhan, agar kami layak di sini